Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah jihad. Kita sering memang mendengar kata-kata jihad. Jihad fisabilillah kan gitu ya. Kita sering mendengar masalah itu. Tapi memang di kalangan kita itu setiap kita buka majelis dan siapapun yang buka majelis taklim di lingkungan kita, baik itu di musola maupun di masjid, itu tidak sampai kepada bab-bab yang lain. Paling mentok bab masalah haji kan gitu. Kalaupun hanya disinggung masalah lain seperti jihad, itu tidak tuntas pembahasannya. Padahal sekali lagi bahwa fikih itu menyangkut segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekedar masalah ibadah mahdoh seperti sholat, seperti puasa, zakat, haji. Bukan hanya sekedar itu. Masih banyak lagi yang dibahas oleh fikih. Karena itu maka saya secara pribadi ingin menambahkan, dan memang saya sudah berazam bahwa saya ingin membuka taklim secara sempurna mumpung masih dikasih hidup, dikasih sehat, memperkenalkan pada khalayak ramai. Fikih ini begini loh, fikih menyangkut segala aspek kehidupan. Makanya pagi hari ini saya mencoba untuk menambahkan lagi satu kitab tapi khusus masalah fikih. Tetap fokus kita adalah fikih, tafsir, fikih, tafsir, fikih, tafsir. Jadi besok adalah tafsir, besoknya lagi fikih yang seperti biasa. Besok lagi tafsir lagi, besok lagi fikih lagi gitu. Itu kalau masalah kematian yang kemarin baca itu masuk apa itu? Nah, itu fikih. Fikih. Termasuk itu kematian, apalagi kematian. Fikih. Ya. Cuman kan kita ngebahas masalah sampai yang biasa kita lakukan. Kita belum membahas, bahkan tidak pernah membahas fikih-fikih yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran. Kami turunkan kepada kalian Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, segala aspek kehidupan dijelaskan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah disyariatkannya masalah jihad. Jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Dan petunjuk, Allah jelaskan juga masalah petunjuk. Jadi di dalam Quran itu ada petunjuk, hudal lil muttaqin, hudal linnas, wa bainati minal huda'i wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk bagaimana caranya kita bisa hidup di dunia secara baik dan selamat di akhirat. Wa rahmatan, serta rahmat. Kemudian wa busra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah diri adalah Islam, orang-orang beragama Islam. Jadi kita ini adalah orang yang memeluk agama Islam, adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada ketentuan-ketentuan dan syariat-syariat yang Allah telah tentukan. Ya, artinya kita taat, atiullah wa atiur rasul. Berserah diri dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Rasul. Wa busra lil muslimin, dan kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri. Apa kabar gembiranya? Dengan asbab kita berserah diri, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka sudah ada satu yang menunggu kita, yaitu Jannatun Naim, surga. Jadi kita dikasih kabar gembira melalui Al-Quran, kita dikasih kabar gembira bahwasanya jika kalian beriman dan juga beramal soleh, Allah telah tentukan pahala surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Maka orang-orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, maka bermula mereka itulah sebaik-baik golongan. Jazaohum inda rabbihim jannatun. Ganjaran bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ulaika hum khairul bariyah. Ya. Jadi ganjaran bagi orang-orang beriman dan beramal saleh adalah surga di sisi Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wardu anhu zalika liman khasya rabbah. Jadi itu kabar gembiranya salah satunya, bahwasanya kita akan diberikan oleh Allah surga jika kita beriman dan beramal soleh. Beramal soleh yang kayak apa? Beramal soleh dengan ketentuan yang Allah telah tentukan. Beramal soleh dengan syariat-syariat yang telah Allah tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas masalah jihad. Jadi kata jihad diambil dari al-juhud, yang berarti kemampuan dan kesulitan. Jihad kan sifatnya begitu, penuh dengan kesulitan, penuh dengan cobaan, letih, lelah. Jihad. Kita saja coba bayangkan bagaimana orang berperang, ya kan? Apalagi zaman dulu bertaruh nyawa segala macam. Jadi kata jihad diambil dari kata al-juhud yang berarti kemampuan dan kesulitan. Kemampuan, dia harus memiliki kemampuan untuk atur strategi, kemampuan untuk memegang senjata. Kan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk itu. Ya, jadi sekali lagi jihad itu berarti kemampuan dan kesulitan. Dikatakan jahada yujahidu jihadan dan mujahadatan. Maksudnya mengerahkan segala kemampuan, menguras kekuatan dan menanggung kesulitan-kesulitan dalam memerangi dan menghadapi musuh. Jadi segala kesulitan ditanggung sama dia. Ya. Seperti kita dulu zaman perjuangan kakek-kakek kita. Mereka berjalan, bergerilya jalan kaki. Itu kan sulit. Ya. Tidak membawa bekal yang cukup. Mereka juga mendapatkan makanan dari orang-orang bersimpati kepada mereka, kepada para pejuang. Belum lagi para pejuang khawatir anaknya dibunuh oleh penjajah, anak istrinya dibawa ikut. Sulit itu kan, dan itu harus ditanggung oleh dia. Karena dia berazam untuk berjuang. Itulah yang disebut dengan perang dalam terminologi hadis. Perang adalah pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Antara dua negara, dulu kita ya Indonesia melawan penjajah Belanda, Jepang, Portugis segala macam. Tapi juga lebih daripada dua negara, seperti Perang Dunia I dan II, Jepang dikerubutin oleh pasukan sekutu, ya, dikerubutin oleh pasukan sekutu yang dikomandani oleh Amerika dan Inggris. Akhirnya Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima, selesai. Jadi perang itu berlaku antara dua bangsa atau lebih daripada dua bangsa. Sebetulnya juga sedang terjadi perang di negara di dunia ini, tetapi perang dingin.
Kalau ini meletus dus, maka bisa jadi perang dunia ketiga. Perang dunia satu sudah dialami, perang dunia kedua sudah dialami. Sekarang ini pada adidaya, para negara-negara adidaya terjadi perang dingin. Uni Soviet dengan Amerika perang dingin. Ini sekarang yang sedang agak sedikit meletus adalah RRC ya, dengan Amerika, dengan India di perbatasan, tapi belum ini. Jadi sebetulnya jika terjadi letupan dus, maka bisa jadi perang dunia ketiga, dan itu melibatkan beberapa negara. Iya, namanya dunia. Nah, ya kan gitu. Ada negara yang bersekutu dengan NATO, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Ada juga negara yang bersekutu dengan Fakta Warsawa yang dikomandani oleh Rusia. Jadi mereka itu bersekutu, negara-negara itu, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, itulah peperangan. Perang adalah pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Tidak ada satu bangsa pun, tidak pula generasi yang tidak mengalami peperangan. Dari dulu, bahkan sejak zaman purbakala, perang itu terjadi antara sekelompok orang manusia purba dengan manusia purba yang lain. Ya, terjadi peperangan. Zaman prasejarah juga begitu. Zaman sebelum Nabi juga begitu. Zaman para rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad telah terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia, ya, Israel dengan Filistin. Ya. Terus sekarang ini zaman Nabi pun terjadi. Kita bisa mendengar cerita perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Kemari lagi juga terjadi perang, ya kan? Akhirnya Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul segala macam. Kemari terjadi lagi peperangan. Di Indonesia juga mengalami. Sebelum terbentuknya negara Indonesia masih kerajaan, antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain pun berperang. Jadi sekali lagi bahwa peperangan itu memang ada suatu hal yang sangat wajar dikemukakan. Di dalam kitab ini, peperangan adalah suatu hal yang sangat wajar dan terjadi. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami perang. Bang Jit. Tidak ada satu generasi pun dalam satu bangsa ini yang tidak pernah mengalami perang. Jadi sekali lagi dikemukakan bahwa peperangan itu adalah satu hal yang wajar yang terjadi di antar umat manusia. Perang telah ditetapkan oleh syariat-syariat ketuhanan terdahulu. Udah diatur. Nah, di dalam Taurat udah ada ketentuan-ketentuan perang. Dalam Injil pun begitu. Makanya tadi saya kemukakan di dalam permulaan, di dalam Al-Quran dikemukakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan atas kau hai Muhammad Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, termasuk menjelaskan cara berperang. Islam juga Allah telah turunkan kepada kita, kepada Kanjeng Nabi, cara-cara berperang. Makanya dikemukakan di sini oleh pengarang kitab, perang telah ditetapkan oleh syariat-syariat ketuhanan terdahulu. Ada tuh di dalam Taurat. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada aturannya. Bagaimana Tuhan mengatur perang. Tertuang di dalam Taurat dan Injil. Dalam bagian-bagian kitab Taurat yang berada di antara kaum Yahudi secara turun-temurun terdapat penetapan syariat perang dan pertempuran dalam bentuk yang sangat buruk, berupa penghancuran, pembinasaan, dan pembunuhan. Sangat buruk itu diatur di dalam kitab Taurat.
cara berperang sangat brutal, sangat sadis kalau menurut kacamata kita. Boleh saya akan coba bacakan di dalam Perjanjian Lama, dalam 1 Samuel ayat 15, pasal 15 ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 15 ayat ketiga. Tapi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bunuhlah semua. Ya. Kita lihat yang unta dibunuh, domba mesti dibunuh, keledai mesti dibunuh, lembu mesti dibunuh. Kan sadis. Salah apa itu binatang? Dosa apa dia harus dibunuh? Ya. Salah apa itu binatang sehingga Tuhan memerintahkan untuk mengalahkan orang Amalek dan bunuhlah semua, termasuk unta, lembu, binatang ternak dibunuh semua. Sadis. Makanya dikemukakan bentuk yang sangat buruk. Kemudian brutal dan sangat sadis. Anak-anak yang masih menyusu, yang masih netek, dibunuh juga. Diperintahkan untuk dibunuh. Ini kita dengarkan sekali lagi. Samuel 1 pasal 5 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, yang ada pada orang Amalek. Di daerah tersebut tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Enggak boleh belas kasihan, kasihan enggak boleh, bunuh. Semuanya habis. Ya. Bunuh. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, bunuh. Anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusu, bunuh. Lembu maupun domba, bunuh. Unta maupun keledai, bunuh. Ini tertuang di dalam Perjanjian Lama. Ya, tertuang di dalam Perjanjian Lama. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab dalam bagian-bagian kitab Taurat, ya, termasuk di dalamnya adalah di dalam Perjanjian Lama yang berada di antara kaum Yahudi secara turun-temurun, terdapat penetapan syariat perang dan pertempuran dalam bentuk yang sangat buruk, berupa penghancuran, pembinasaan, dan pembunuhan. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga mengatur cara kita berperang. Maka perangilah olehmu orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kalau kita diperintahkan dari Al-Quran, yang kita perangi hanya orang-orang yang memerangi kita. Anak perempuan, orang-orang perempuan nggak boleh kita perangi. Orang-orang tua yang jompo nggak boleh kita perangi. Anak-anak kecil, apalagi yang masih menyusu, nggak boleh kita perangi. Kan begitu. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran pun ditentukan syariat berperang. Perangilah olehmu orang-orang yang memerangi kamu. Dengan kata lain, yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi kita. Ketika ada orang yang tidak memerangi kita, maka tidak boleh kita perangi. Jadi itulah prolog yang kita bahas insyaallah masalah jihad. Ya. Mudah-mudahan pembahasan ini semakin membuka wawasan kita. Semakin membuka wawasan kita. Indonesia juga mungkin tidak akan bisa merdeka kalau tidak
canangkan oleh para ulama saat itu, jihad fisabilillah dalam rangka memerdekakan Indonesia. Maka di mana-mana Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Karena apa? Dikumandangkan oleh para ulama untuk membebaskan Indonesia, tanah pertiwi ini, ya, dengan jihad. Apalagi jihad fisabilillah. Alhamdulillah, Indonesia merdeka ini juga asbab kita melawan para pemberontak, para penjajah. Kalau tidak ada seruan dari ulama, dari tokoh agama Islam saat itu, dan bergerak dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, orang-orang Islam bergerak untuk memerangi penjajah. Jika tidak terjadi seperti itu, mungkin sampai saat ini Indonesia belum merdeka. Nah, pentingnya jihad dalam rangka kita mengatasi penjajahan, mengatasi kezaliman. Dan jihad diatur dalam syariat Islam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mempertahankan hak kita, ya, misalnya antara taqwa dan kampung nih,